Pemirsa, situasi dan kondisi politik tanah air kian dinamis membuat spekulasi tentang Capres 2024 dan calon koalisi pengusungnya tak bisa diprediksi. Utak-atik Capres dan koalisi masih terus dilakukan. Ya, belum ada kepastian soal siapa diusung koalisi apa dalam Pilpres 14 Februari 2024 nanti. Dari sekian nama yang dianggap potensial untuk mendapat tiket Capres 2024, bisa dibilang hanya para ketua umum, partai politik penghuni DPR lah yang hampir pasti dapat. Tapi dari 9 ketum, hanya satu orang yang benar-benar diperhitungkan, yakni Prabowo Subianto dari Gerindra. Sementara ketum lainnya dari 8, ada setidaknya 3 orang lagi yang juga dianggap punya kans, yaitu Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Namun nama-nama yang menguat akhir-akhir ini justru di luar 3 nama terakhir kecuali Prabowo, ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa. Ditambah satu putri Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, yakni Puan Maharani. Mereka-mereka lah yang menghiasi bursa Capres berdasarkan survei berbagai lembaga. Ya, saat ini Parpol masih melihat respon masyarakat terkait nama-nama Capres yang sudah bermunculan. Lalu seperti apa keinginan masyarakat menentukan pilihannya? Untuk membahas hal ini kita sudah bergabung bersama peneliti Litbang Kompas, Mas Yohan Wahyu dan Bang Heri Budianto, Koordinator Jubir Partai Perindo. Dan kami juga masih menunggu Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Pak Ahmad Doli Kurnia untuk bergabung bersama kami sore ini. Saya sapa terlebih dahulu, selamat sore Bapak-Bapak. Sore, Mbak. Baik, saya ingin ke Mas Yohan yang rupanya sudah mempunyai data survei terakhir begitu mengenai siapa ini pemilih presiden pemilihan masyarakat saat ini dan untuk tahun 2024. Ya, kalau merujuk hasil survei Kompas pada awal Juni lalu ya, dan ini juga sudah ditayangkan di Kompas, pemberitaan Kompas. Memang kalau kita lihat hampir 60% pilihan responden itu didominasi oleh 3 nama ya. Yang pertama itu Pak Prabowo Subianto, Bapak Ganjar Pranowo, dan Pak Anies Baswedan. Jadi kalau 3 nama ini digabung elektabilitasnya, kalau kami melihat 3 nama inilah yang elektabilitasnya sudah melampaui di atas 10% ya. Pak Anies 12,6%, Pak Prabowo dan Pak Ganjar sudah di atas 20%. Artinya memang kalau kita lihat komposisi ketiganya ini hampir menguasai elektabilitas hampir 60% suara responden. Jadi kalau kita lihat jaraknya ini masih terlalu lebar dengan nama-nama di bawahnya yang jauh di atas 10%. Ada nama Pak Sandiaga Uno, Pak Ridwan Kamil, dan Pak Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi kalau kita lihat dalam konteks hasil survei, memang ada sosok yang sudah melampaui elektabilitas di atas 10%, yaitu 3 orang tadi, kemudian masih jauh dari 10%, kira-kira 3-7% gitu ya, itu 4 nama tadi. Kemudian sosok-sosok yang masih jauh di bawah 1%, ada juga tokoh-tokohnya di misalnya Pak Erlangga Hartarto, Pak Andika Perkasa, termasuk Ibu Puan Maharani. Jadi kalau lihat komposisi itu memang kalau kita bagi 3 klaster, ada 3 klaster tadi ya, klaster yang di atas 10% itu 3 nama muncul, Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies. Kemudian klaster 3-7% itu Pak Sandiaga, AHY, kemudian Ridwan Kamil. Kemudian nama-nama lain yang jauh di bawah 1% itu juga ada banyak nama ya, yang diantaranya tadi Pak Erlangga Hartarto, Ibu Puan, dan Bapak Andika Perkasa. Itu sih April dari komposisi itu memang pola ini hampir tidak jauh berbeda dengan survei sebelumnya, yaitu Januari 2022. Jadi memang tidak ada pergeseran yang cukup signifikan dari pola ini. Itu jadi yang trennya cenderung konstan begitu ya? Trennya cenderung konstan dan relatif stabil gitu ya. Tentu soal persentase elektabilitasnya tentu naik turun ya, karena ini terkait survei. Yang jadi pertanyaan dan penasaran banyak orang adalah siapa sih penyumbang pemilih dalam survei yang dilakukan itu, ada 3 klaster tadi. Kalau dilihat
kira-kira generasi usianya siapa saja yang memilih yang di atas 10% dan di bawah 10% Iya. itu, Mas Yohan? Jadi kalau dari generasi ini relatif sudah komposisinya tidak jauh berbeda ya, hampir semua nama, terutama yang bisa sangat kita analisis karena mungkin jumlah respondennya sudah layak dianalisis itu ya ketiga sosok capres ya Prabowo, Ganjar dan Anies. Kita lihat memang dari komposisi responden dari segi generasi relatif menyebar ya, meskipun Pak Ganjar kita lihat memang responden dari generasi milenial itu komposisinya lebih banyak ya dibandingkan komposisi dari generasi dari responden pemilih Pak Prabowo maupun Pak Anies. Tapi secara umum tidak jauh berbeda secara komposisi berdasarkan kelompok generasi. Artinya memang generasi pemilih kita memang secara tidak langsung juga mengikuti pola yang hampir serupa ya dengan responden secara umum. Meskipun kalau kita bedah komposisi milenial di pemilih Pak Ganjar itu lebih tinggi dibandingkan komposisi pemilih milenial di Pak Prabowo maupun Pak Anies. Itu April. Baik, saya mau ke Bang Herbut. Bang Herbut, ternyata ini masing-masing sosok atau calon presiden sudah ada ya segmentasinya untuk pemilih begitu. Kalau Anda melihat ini seperti apa? Iya, hasil survei Litbang Kompas adalah salah satu hasil survei yang kami dari Partai Perindo cermati. Jadi cermati secara terus-menerus karena memang rutin Litbang Kompas, Mas Yohan dan kawan-kawan ini melakukan survei. Nah, kalau kita lihat dari tren calon presiden tadi yang dipaparkan, kami juga dari Partai Perindo mencermati betul pergerakan, terutama dari 3 nama itu, Mbak April. Jadi 3 nama teratas itu kami dan terhadap calon-calon presiden itu terus melakukan komunikasi politik. Artinya Partai Perindo ini betul-betul memperhatikan, mencermati, lalu kemudian menindaklanjuti, membangun komunikasi politik kepada ketiganya. Nah, kalau soal segmentasi ini juga menjadi perhatian bagi Partai Perindo, karena kita tahu bahwa pemilih yang akan nanti memberikan suara pada pemilu 2024 yang akan datang, ini akan didominasi oleh generasi milenial dan zilenial. Artinya apa? Pergerakan partai-partai politik juga terkait dengan siapa calon presiden yang akan diusung ini juga nanti akan memiliki dampak bagi elektabilitas partai, gitu. Baik, lalu dengan adanya komunikasi yang sudah terjalin, apakah sudah mulai dibidik ini calon presiden usungan dari Partai Perindo kira-kira yang mana begitu? Ya, pada kesempatan ini saya ingin katakan memang terlihat oleh publik bahwa kami partai-partai non-parlemen ini belum nampak melakukan pergerakan. Tapi perlu kami sampaikan bahwa untuk seluruh partai-partai non-parlemen yang perlu juga publik ketahui bahwa perolehan suara jika digabungkan 6 partai itu adalah 9,7%. Dan ini penting diketahui oleh partai-partai parlemen yang saat ini kita tahu mereka sudah mulai membangun koalisi. Nah, artinya apa? Partai Perindo juga memiliki kesempatan untuk mengusung calon presiden. Makanya tadi saya sampaikan bahwa komunikasi politik terus dilakukan dan kami sebagai partai non-parlemen yang telah ikut pemilu pada 2019 terus ya melakukan koordinasi, melakukan komunikasi kepada partai-partai non-parlemen maupun partai-partai politik yang ada di parlemen. Bahkan ya beberapa koalisi yang sudah terbangun untuk partai parlemen, mereka juga membuka diri untuk partai-partai non-parlemen untuk bergabung, untuk memperkuat posisi koalisi mereka. Gitu. Baik, saya kembali ke Mas Yohan. Mas Yohan, kalau kita melihat bagaimana segmentasi usia ada di pemilih di tahun 2024, kira-kira yang paling banyak itu di usia berapa sih Mas Yohan nanti? Ya, kalau kita lihat komposisi jumlah pemilih 2019 ya, itu kira-kira diproyeksikan 2024 nanti hampir 60% itu adalah pemilih milenial ya. Pemilih milenial ini di dalamnya juga termasuk pemilih baru atau pemilih mula ya. Komposisi pemilih ini relatif pertama mungkin tidak punya ikatan emosional yang cukup kuat ya dengan mungkin
dibandingkan generasi X atau generasi baby boomer yang sudah pengalaman ikut pemilu gitu ya, dibandingkan mereka yang mungkin di antara mereka yang baru ikut pemilu di 2024 nanti atau pengalaman kedua mencoblos di pemilu di 2024 nanti. Artinya ini adalah pasar yang cukup potensial bagi semua partai politik, bagi semua peserta pemilu untuk mempengaruhi pilihan politik mereka, karena mereka kan sebenarnya belum begitu memori mereka terkait partai mungkin tidak sekuat sejarah generasi politiknya tidak terlalu kuat begitu ya, masih baru. Politiknya, jadi apalagi secara umum kan partai ID kita kan memang lemah ya, identifikasi kepartaian kita terhadap partai itu kan lemah. Jadi sebenarnya partai-partai kita itu saat ini lebih potensial untuk memberikan program-program, karena kalau di hasil survei kita, pemilih responden dari generasi milenial ini sebenarnya lebih menitik beratkan pada program, lebih menitik beratkan pada agenda-agenda apa yang sebenarnya mau dilakukan partai politik ketika mereka memenangkan di pemilu nanti. Ya, pendekatannya tentu berbeda dengan pendekatan pemilih yang relatif secara emosional sudah punya ikatan ya dengan partai gitu. Jadi saya pikir ini kesempatan bagi semua partai untuk kemudian mendekati pemilih muda atau pemilih milenial, karena mereka potensial pasar yang paling besar. Apalagi ke depan itu ada transformasi pemilih 60% di 2024, tentu 2029 akan semakin tinggi lagi. Kalau pemilih milenial merupakan pemilih yang potensial, Mas Yohan, apa ini yang harus dipersiapkan baik itu calon presiden, wakil presiden, dan juga partai politik ini untuk bisa menggait atau mungkin merebut hati dari segmentasi milenial ini? Ya tentu tadi saya bilang salah satu alasan para pemilih milenial ini untuk menentukan pilihannya itu, ketertarikannya itu adalah pada sisi program, pada sisi agenda atau visi misi partai ya. Ini hal yang sama juga ketika melihat sosok calon presiden, tentu selain sosok ya, selain karisma seseorang, dia juga akan melihat program-program apa saja yang sebenarnya dekat dengan keseharian mereka. Nah, salah satu poin kenapa sosial media itu begitu penting sebagai media kampanye, saya pikir ini juga tidak lepas dari bagaimana pasar pemilih kita itu didominasi oleh para milenial yang notabene mereka sudah native digital gitu ya. Nah, mereka sudah dekat dengan budaya-budaya digital, sosial media, informasi-informasi yang mereka dapatkan terkait pemilu, terkait politik itu sebagian besar tentu dari sosial media. Nah, mendekatkan pemilih dengan orientasi pemilih ini dengan agenda-agenda atau program kerja yang akan ditawarkan dalam kontestasi pemilu nanti, itu saya rasa menjadi kata kunci untuk mendekatkan pada pasar pemilih milenial yang sangat potensialnya sangat besar ini. Baik, saya kembali ke Bang Herbut. Bang Herbut, ternyata pemilih milenial ini menjadi target yang menggiurkan ini untuk pemilu 2024. Apakah Partai Perindo juga sudah menyiapkan strategi untuk bisa tetap menggait begitu? Bagaimana pemilih milenial untuk bisa bersama-sama gabung dengan Perindo? Iya, tadi saya katakan bahwa hasil survei Litbang Kompas ini menjadi acuan juga bagi kami. Kalau kita cermati, memang hasil survei Litbang Kompas ini menempatkan Perindo di posisi ke-6 sebagai pilihan para milenial. Nah, ini menjadi data bahwa kerja-kerja politik yang dilakukan oleh Partai Perindo, Mbak April, ini berhasil. Tadi dikatakan bahwa kekuatan media sosial itu luar biasa. Kita tahu bahwa generasi milenial itu berbeda perilaku politiknya dengan orang tua mereka. Ini harus kita sadari dan itu dikaji terus-menerus oleh kami di Partai Perindo. Media exposure itu menjadi salah satu kekuatan yang luar biasa. Saya ambil contoh misalnya kegiatan podcast yang setiap hari yang ditayangkan yang dilaksanakan oleh Partai Perindo, lalu juga kemudian webinar yang dilakukan setiap Jumat setiap pekannya, ini juga mampu mendorong pergerakan elektabilitas Partai Perindo. Nah, ke depan kami juga mencermati bahwa perubahan perilaku politik ya untuk para pemilih ini tadi sudah disinggung sedikit oleh Mas Yohan, mereka itu sangat spesifik. Artinya apa? Komunitas-komunitas mereka ini adalah komunitas-komunitas yang harus disasar oleh kami Partai Perindo. Kalau nanti
pada aksi darat ini bisa dilakukan, saya yakin perolehan suara dari Partai Perindo itu akan sangat signifikan. Demikian. Baik. Nah, kita juga penasaran nih apakah ada korelasinya antara karakteristik pemilih dengan partai yang akan dipilih. Namun kita harus jeda terlebih dahulu untuk membahasnya tetap bersama kami pemirsa di MNC News.